ke Banten, kok ke Banten mas saya pulang kampung ya, ke Aceh gitu ya, gara-gara Ibu Ida nggak mau nerima telepon saya, ya nggak gitu lah, gitu. Ingat ya, message-nya itu kalau kayak gini tuh biasa lah, persisten aja. Tuh. Khusus untuk data, saya nggak bisa komentar banyak, tapi non-disclosure agreement itu penting. Kalau bocor, dan itu by name by address itu penting banget loh. Bapak Ibu bisa diteleponin terus nanti gara-gara kita bocorin. Itu harus diproteksi. Saya nggak tahu, tapi salah satu proteksinya adalah NDI. Yang memang Bu, agak, kalau saya bilang agak yang menghambat atau waktu hampir membuat lama, itu Karo Umum Bappenas harus terlibat. Kalau saya ngomongin sama SH bingung saya. Saya nggak ngerti apa yang diomongin, tapi emang harus gitu loh. Kecuali yang punya cincin banyak tuh, tau nggak? Cincin banyak kan ngomongnya banyak juga, duitnya banyak tuh. Tapi ada beberapa urusan legalitas yang kita harus ikutin, gitu. Salah satu yang kita pikir gitu ya, karena di Bappenas juga jadi banyak tuh yang masuk Karo Hukum, dan mereka harus periksa. Bu Dini nggak mau disalahin kok nggak diperiksa sama Karo Hukum kan gitu. Karo Hukum kan kayak jadi memastikan semua unsur yang terkait legalitas hukum tidak ini. Ada lagi yang belum? Sepertinya sudah semua, Pak Jusni. Barangkali Bapak Ibu kita bisa lanjutkan diskusi kita di forum yang informal ya, untuk bisa pendalaman lebih lanjut. Nanti semoga kita bisa sambung komunikasi supaya sama-sama nih target kita, pusat dan juga daerah sama-sama bisa tercapai. Beberapa hal nanti kami coba sambil koordinasikan lebih lanjut kepada sektor-sektor yang terkait untuk bisa mendapatkan update ataupun informasi yang lebih jelas lagi Bapak Ibu. Dikarenakan durasi waktu yang sudah selesai Bapak Ibu kami cukupkan. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Jusni atas penyampaian materinya. Terima kasih juga peran aktif Bapak Ibu semuanya yang diskusi kita cukup hidup, sangat menarik, dan sekali lagi sepertinya nggak selesai di ruangan ini, oleh karenanya terbuka untuk kita semuanya bisa berdiskusi dan juga untuk bisa mencapai target-target yang kita canangkan bersama-sama di pusat dan juga daerah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Jusni, juga kepada Mas Jarod yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Walaupun masih banyak pertanyaannya ya Pak ya, mudah-mudahan nanti ada waktu yang lebih banyak lagi yang bisa disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita sampai di penutup acara. Bapak Kasubdit, Bapak Wahyu Soeharto yang akan menyampaikan penutupan untuk acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Wahyu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jusni, Pak Jarod yang luar biasa, insightnya pada kita semuanya. Saya ingin masuk mumpung ahlinya ada. Sebelum kita tutup, saya panggil Bu Aziza saja ke depan. Beliau pakarnya tagging untuk kita semuanya biar kita clear dan sekaligus menjadi PR untuk Pak Sultan. Ada Pak Sultan. PR berikutnya Pak Sultan, karena izin Bapak Ibu semua, kita udah jalan-jalan masalah tagging dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Besok saya mau ke Palembang itu. Gimana Palembang? Nanti tahun depan mau siapa lagi boleh. Kami ingin muter memastikan semua Pemda mengusulkan. Nggak ada yang terlewat seperti yang disampaikan Pak Kukuh tadi.
sih yang menjadi persoalan tagging gitu loh. Kita berharap ke depan di 2027 nanti yang menentukan Pak Sultan nanti gimana itu Pak. Bisa nggak dipakai untuk secara nasional. Taggingnya itu mau seperti apa gitu loh. Sehingga betul-betul apakah tagging yang dimaksud itu sesuai dengan yang ada di matrik PPPKE atau yang ada di SIPD. Karena ternyata ada beberapa daerah yang saya di matrik saya cuma ada 10, tapi kenapa semuanya kena tagging, tapi nggak masuk yang terhitung atau dulu nggak terhitung atau nggak bisa diklaim dan sebagainya. Nanti kita pastikan ini insight dahulu tentang tagging. Karena RKPD Juni sudah harus final, berarti ini nanti juga cepat-cepat Pak Sultan nanti. Jadi yang punya draft pemutakhiran nanti baru Palembang, yang lainnya belum dulu. Nanti begitu Palembang selesai sama Pak Sultan, nah nanti baru kita share seluruh Indonesia. Minta izin sama Bu Aziza. Tagging sepenuhnya kami sampaikan Bu supaya clear apa-apa menjadi persoalan yang diskusi kemarin maupun hari ini, baik yang hadir di online maupun yang hadir di offline. Izin Bapak Ibu semuanya yang di online tadi tidak mendapatkan kesempatan untuk Pak Cus nih. Rasanya banyak sekali, tetapi waktunya memang mepet. Kami kasih kesempatan Bu Azizah maksimal sampai 10 20, karena setelah itu nanti kita akan tutup dan PR-nya tidak berhenti di forum ini, yang jelas kami tetap akan melakukan forum-forum yang lain. Silakan Bu Aziz. Mohon izin ya Bapak Ibu. Ini sudah kita masuk dalam penandaan Pak. Ada di lampiran di menu SIPD di bagian pengumuman Pak. Untuk provinsi, di sini untuk sekolah dasar yang ini ya Pak ya, terkait dengan personil peserta, biaya terkait dengan biaya personil peserta Bapak Ibu. Terus tadi saya juga sementara mohon izin Pak, saya langsung membukakan. Mohon izin Pak, tadi yang tidak ada untuk SMA SMK ya Pak. Mohon izin Pak, saya sama. Mohon izin Pak, ini untuk subkegiatan terkait dengan untuk SMK Bapak, untuk penggunaan beasiswa untuk SMK. Ini ada Bapak ya di dalam lampiran pengumuman subkegiatan. Setelah itu adalah sekolah khusus. Jadi kalau misalkan terkait dengan taggingnya apakah sudah ada atau tidak ada, sebenarnya sudah ada Pak di dalam SIPD. Tapi memang bunyinya memang bukan beasiswa ya Pak ya, tapi bunyinya adalah penyediaan biaya personil peserta didik. Setelah itu saya juga tadi cek, mohon izin Pak, ini untuk data tagging kemiskinan ekstrem dari Provinsi Jatim, ini sudah ada Pak, Bapak sudah masuk di dalam list tagging. Namun kenapa merah? Dikarenakan belanja yang Bapak gunakan di sini banyak yang tidak sesuai dengan belanja dalam list positif Pak. Tapi di sini saya sudah lihat tadi ada belanja beasiswa yang sudah Bapak gunakan di sini ini Pak, mohon izin. Itu ya Pak ya. Ini sesuai data Pak dari SIPD. Ini sudah ada data beasiswa sebesar 54 juta yang masuk di dalam dengan kewenangan dari distrik provinsi ya Pak ya. Ini sudah ada. Sedangkan ketika Bapak ingin menanyakan terkait dengan non kewenangan, Bapak bisa non kewenangan itu hanya dapat dilakukan untuk kejuruan mahasiswa ya Pak ya. Untuk perguruan tinggi itu ada diserahkan kepada Setda Pak. Hanya bisa dilakukan kegiatan di Setda.
Mohon izin Pak, untuk subkegiatan yang dapat digunakan beasiswa terkait dengan kewenangan yang berada di Setda, yaitu tepatnya di bagian Kesra ini ya Pak ya. Subkegiatan terkait dengan fasilitasi koordinasi kronisasi, evaluasi pencapaian kinerja kebijakan, kesejahteraan rakyat, bidang pendidikan. Jadi untuk non kewenangan, mohon izin Bapak Ibu untuk berlaku untuk semuanya. Bahwasanya ketika itu berlaku untuk kewenangan, pemberian beasiswa itu hanya dapat dilakukan di Setda ya Bapak ya, Sekretariat Daerah, khususnya bidang Kesra, kesejahteraan rakyat ya Bapak Ibu. Untuk subkegiatan yang dapat dipilih ialah 414.1.02.1, yaitu yang ada terkait dengan fasilitasi untuk bidang pendidikan Bapak Ibu. Dan mohon izin Bapak, untuk Provinsi Jatim tadi saya juga sudah lihat mohon izin Bapak Enggar Provinsi Jatim, saya sudah sesuai dengan lampiran juga, Bapak ternyata juga sudah ada tagging yang di Kesra Pak, namun memang masih merah dan juga dikarenakan tadi Pak masih banyak belanjanya yang masih di luar dari belanja list positif yang sudah ada di dalam dalam pedum ya Pak ya. Terus sudah itu, tapi di dalam ketika saya mengecek terkait dengan subkegiatan yang digunakan ini, memang di sini belum ada digunakan untuk belanja beasiswanya Bapak. Jadi mungkin ketika Bapak ingin menganggarkan beasiswa untuk perguruan tinggi, silahkan Bapak tetap menggunakan subkegiatan ini Pak untuk di bidang Kesra, tapi untuk belanja. Tapi mohon izin Pak, mungkin kalau ini dari saya Pak. Setelah saya melihat, ini mohon izin Pak ya, saya bukanya sesuai dengan data terakhir di SIPD untuk taggingan Bapak. Mohon izin Pak. Bu izin bisa diskusi ya. Jadi mohon izin karena di Biro Kesra Bu, itu kami beasiswanya itu kan arahan Ibu Guru untuk santri Bu ya. Santri kemudian jurusannya pun jurusan agama. Makanya ditaruh di subkegiatan yang terkait dengan fundamental keagamaan. Betul lah, ini mohon apakah harus dipindah ke sini Bu ya? Gitu. Dan mohon maaf, bentuknya itu berupa ke lembaga Bu. Jadi kami di Jawa Timur punya LPPD namanya pendidikan pesantren, namanya nanti yang menyalurkan beasiswanya kepada beasiswanya sebenarnya langsung ke perguruan tinggi karena yang dibantu kan biaya pendidikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga punya program Putilahu, rumah bedah rumah. Cuma permasalahannya karena ini bukan kewenangan provinsi Pak Wahyu. Ini kan kewenangan kabupaten kota. Jadi kami menggunakan pihak ketiga sama. Kami menggandeng Kodam dan Kodaeral, Pak. Itu berubah-ubah. Nah, karena ini instansi vertikal, sebenarnya kami ada di urusan pemerintahan umum di Bagasbang. Ini juga tidak tertagging. Padahal anggaran cukup besar. Jadi setahun itu paling nggak ada 4.000 rumah yang kami sudah ini. Nah ini seperti apa Ibu? Apakah kami bisa mengusulkan? Tapi bentuknya menghibah ke tadi ke Kodam maupun Kodaeral melalui Bagasbang Ibu. Nah, mohon petunjuk. Izin kalau terkait Ya, dengan termasuk juga satu lagi yang elektrifikasi ya. Kalau elektrifikasi ini kita di SDM ini juga tidak termasuk tagging Bu, elektrifikasi. Jadi rumah yang belum punya listrik, ya tahun sebelumnya masuk, tapi tahun ini kok hilang ininya kegiatan untuk elektrifikasi untuk sambungan instalasi listrik baru istilahnya untuk masyarakat miskin. Itu juga tahun sebelumnya masuk, tahun ini kok nggak ada kegiatan itu gitu loh Bu. Oke. Mohon tunjuk Ibu teman-teman. mohon izin Bapak, kalau terkait dengan tadi bina mental untuk santri ya Pak ya. Jadi mohon izin Pak, memang ketika untuk di luar non kewenangan itu kan, kalau untuk bina spiritual itu memang untuk bidang keagamaan kan, maksudnya Bapak, makanya kenapa Ibu Gub menyarankan untuk ke bina mental spiritual yang tadi ya Pak. Tapi kalau misalkan terkait dengan yang perguruan tinggi, memang dianya harusnya di Kesra Pak. Kalau untuk perguruan tingginya ya Pak ya. Jadi kalau misalkan
pemahaman saya, mohon izin Pak, karena sebenarnya ini yang bisa menjawab juga sebenarnya dari SUPD pendidikannya Bapak ya, mohon izin karena saya dari keuangannya. Cuman jikalau memang terkait dengan sepengetahuan saya, memang kalau untuk santri dan segala macamnya itu memang dia masuknya sepengetahuan saya di bagian bidang mental spiritual Bapak, karena dia karena kan tidak salah satu agama itu kan tidak masuk di dalam kewenangan provinsi maupun kabupaten kota ya Pak ya, karena itu termasuk dari kewenangan absolut di pusat. Namun kalau untuk dengan universitas kayak perguruan tinggi dapat digunakannya yang bidang pendidikan Bapak untuk itu. Cuman kalau misalkan mohon izin Bapak, baik kalau terkait dengan yang santri tadi mungkin nantinya kita cerita bersama nanti saya juga akan tetap sampaikan juga bertanya juga kepada SUPD pendidikan ini untuk yang santrinya yang berbau khusus pondok berarti ya Pak. Mohon izin apakah tetap yang pakai yang untuk bina mental atau tidak. Tapi memang untuk yang perguruan tinggi silakan menggunakan yang bidang yang di Kesra Bapak. Terus yang kedua tadi terkait dengan rutilahu ya Pak. Berarti itu baru masuk di dalam tagging maksud Bapak dalam subkegiatannya ya Pak. Boleh saya tahu Pak nama subkegiatannya apa? Ya, intinya ya, izin Ibu ini kegiatannya pelaksanaan apa? Kerjasama Rumah Tegalaya Uni beserta PSU dalam kawasan pemukiman Ibu. Ini ada di Pakistan. Mohon izin Bapak, apakah yang ini Bapak? Ya, enggak izin Bu. Tadi yang tadi itu di DPU Bu. Tapi kalau DPU ini kan karena bukan kewenangan, ini hanya motifnya Ibu. Karena tapi yang di Pakistan tadi yang itu untuk hibah yang ini istilahnya hibah kepada seperti kal. Dan ini kan belum tekniknya Bu untuk gedung-gedungnya gitu. Karena untuk ini kan masuk urusan prioritas Bu ya. Jadi hibah ke masuknya di subkegiatan itu Bu. Dan ini belum Sesi ke Bapak. Dan untuk seluruh subkegiatan ini memang pasti saling beririsan Pak. Mau kemiskinan, mau stunting, dan kita kan sudah ada beberapa tematik yang terbaru ya Pak ya. Ada mandos, ada SPM, pajak yang tidak ditentukan, yang telah ditentukan dan segala macamnya. Apalagi yang terbaru ini adalah Asta Cita dan juga MBR ya Pak. 3 juta dukungan untuk 3 juta rumah. Jadi sebenarnya Bapak memang ini pasti akan beririsan Bapak. Namun ketika Bapak ingin memperkuat, silahkan Bapak buat, setahu saya ada rencana aksi ya Pak ya, terkait dengan kemiskinan ekstrim. Jadi mungkin ketika Bapak melihat data itu, Bapak perkuat dengan rencana aksi Bapak, bahwasanya ini sebenarnya tidak tumpang tindih Ibu kepada BPKP-nya, karena memang setiap subkegiatan mohon izin itu pastinya saling beririsan Bapak, tidak ada yang tidak saling beririsan. Mungkin mohon izin Pak, saya mungkin dibantu di bagian untuk subkegiatan itu ya Pak, karena juga kalau kemarin kami juga di tahun lalu Pak, kami juga dikonsultasikan juga dengan pemeriksaan dengan BPKP, kami juga sudah sampaikan bahwasanya kita tidak bisa mengunci terkait dengan satu subkegiatan hanya untuk hanya untuk tematik yang satu ya Bapak Ibu ya, karena kan kegiatan ini jatuhnya kan general ya Bapak Ibu, jadi pasti saling beririsan satu sama lain. Namun ketika mereka mungkin ketika Ibu Bapak ingin menjawab supaya ada pegangan yang ini yang lebih kuat, silahkan Bapak Ibu bentuk suatu rencana aksinya. Jadi di mana apa saja subkegiatan yang mendukung terkait dengan kemiskinan ekstrim Bapak Ibu ataupun stunting. Jadi ketika BPKP menanyakan tidak adanya tumpang tindih, sebenarnya itu akhirnya kan tidak jadi tumpang tindih Bapak Ibu, karena sudah diperkuat dengan rencana aksi Bapak Ibu sebenarnya. Itu sih Bapak Ibu, mohon izin. Insya Allah kasus
Jawa Tengah bisa dipakai untuk kepentingan provinsi dan kabupaten yang lain terkait dengan tagging. Nah, mungkin ada hal yang lain tentang ilmu tagging. Izin Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya mendengar ada yang mengatakan basisnya subkegiatan atau basisnya belanja. Kalau subkegiatan itu sudah kita awali di tahun 2000 ini. Itu ternyata luar biasa. Begitu diklaim subkegiatan, itu jumlahnya besar sekali, tapi belanjanya enggak menyasar kepada strategi yang telah ditetapkan. Mau strategi pengurangan beban pengeluaran, mau strategi peningkatan pendapatan, maupun strategi terkait dengan pengurangan jumlah kantong kemiskinan. Maka tahun 2026 ini berbeda, yaitu terkait dengan belanja. Nah, ada satu yang menarik nanti coba kita akan berbagi di tahun 2027, karena begitu masuk suatu kegiatan atau subkegiatan, tidak ada beberapa aktivitas yang tidak sesuai dengan yang menjadi sasaran. Contoh seperti tadi, beasiswa atau apapun bantuan untuk pengurangan beban pengeluaran. Begitu di dalamnya ada belanja yang selain pengurangan beban pengeluaran, maka pilihannya ada dua. Yang sisanya ini masuk ke belanja untuk pengurangan beban pengeluaran atau semuanya dihilangkan. Pilihannya hanya dua. Begitu kan biasanya, yang mana? Kalau mau diklaim, berarti harus masuk ke dalam apa istilahnya, pengurangan beban pengeluaran, misalkan atau bantuan sandang dan sebagainya. Tapi begitu ada ATK, nggak bisa. Harus dipilih mau kemana. Karena pasti definisi operasional terhadap subkegiatan itu terkait dengan belanjanya akan mengatakan di sana hanya untuk kepentingan belanja sosial. Nah, tahun depan kalau memang ini untuk memudahkan kita semuanya, belum kesepakatan, yang nanti kita akan belajar ke Pemda, yang akan kita angkat secara nasional untuk kita pastikan seperti apa tahun 2027 untuk kepentingan penyusunan RKPD tahun 2027 yang akan final di bulan Juni 2026. Itu nanti yang kita percepat, yang dalam hal ini kita sudah komunikasi dengan Pemda, dengan ODA, nanti kita akan mendiskusikannya bersama KPK maupun yang lainnya untuk kepentingan penyepakatan secara nasional, untuk kepentingan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan tahun 2027. Itu yang terkait dengan tagging. Semuanya. Ada yang perlu disampaikan lagi, Bu? Silakan, Bu. Mohon izin Bapak Ibu, ini untuk secara terkait tagging ya Bapak Ibu. Nah, kemarin juga saya sempat mengikuti ada beberapa pertanyaan daerah bagaimana terkait dengan klaim dan tidak klaim untuk tagging kemiskinan ekstrim. Mohon izin ya Bapak Ibu, mungkin ini ketika data untuk melihat apa saja terkait tagging, subkegiatan mana saja, silahkan Bapak Ibu di SIPD, Bapak Ibu silahkan membuka bagian pengumuman, dan setelah itu untuk dilihat terkait dengan, silahkan ditekan untuk lampiran Pedum 14 tahun 2025, Bapak Ibu, di sini sudah tertera beberapa
terkait dengan penandaan Bu ya. Tapi karena kita terkait dengan kemiskinan, silakan Bapak Ibu bisa mendownload untuk melihat di dalamnya apa saja subkegiatan yang termasuk dalam taggingan tersebut Bapak Ibu. Karena bisa jadi kemungkinan besar juga di dalam rencana aksi yang Bapak Ibu susun untuk kemiskinan, bisa saja ada beberapa subkegiatan yang sebenarnya tidak termasuk di dalam tagging tersebut ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan dilihat, disesuaikan dengan lampiran yang ada di dalam SIPD, mana saja yang termasuk dengan tagging. Setelah itu, di sini lampirannya tidak hanya terkait dengan subkegiatan Bapak Ibu, di sini juga sudah terlampir terkait dengan list positif belanja mana sajakah yang dapat digunakan untuk agar dapat terhitung dalam alokasi lampiran terkait dengan kemiskinan ekstrim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada dua di sini, yaitu subkegiatannya dan juga belanjanya apa saja yang dapat digunakan. Karena ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan suatu belanja di dalam suatu, misalkan contohnya di bagian USB ya Bapak Ibu, bangunan unit sekolah baru. Izin Bapak Ibu saya cari yang ada, izin Bapak Ibu. Misalkan pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah. Subkegiatan itu Bapak Ibu telah pilih. Namun kenapa masih merah? Karena memang di dalamnya itu tidak ada beberapa belanja, contohnya belanja ATK, itu tidak termasuk dalam list positif belanja Bapak Ibu. Namun di sini jadi dia masuk termasuk dalam belanja tidak terhitung. Dia masuknya belanja tidak terhitung Bapak Ibu. Sehingga ketika ada satu saja belanja yang tidak masuk dalam list positif belanja, maka subkegiatan tersebut tidak bisa masuk di dalam ranah perhitungan untuk lampiran kemiskinan ekstrim. Namun Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengklaim bahwasanya ketika memang subkegiatan tersebut termasuk dalam salah satu rencana aksi ataupun dari Pemda Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu ingin mengklaim, silahkan untuk mengganti belanja tersebut. Bapak Ibu diberikan kesempatan apakah memang belanja tersebut dapat Bapak Ibu hapus sehingga mengganti dengan list positif belanja yang sesuai, atau memang ternyata dari Bapak Ibu dalam subkegiatan tersebut belanja itu memang tidak dapat dihapus karena salah satu yang itu bisa kembalikan kepada Bapak Ibu. Namun ketika belanja tersebut tidak Bapak Ibu ganti ataupun dihapus, maka konsekuensinya adalah dia tidak masuk Bapak Ibu di dalam perhitungan alokasi kemiskinan. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat untuk yang mana belanjanya dan subkegiatannya ada di dalam di dalam SIPD yang untuk pengumumannya Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketika Bapak Ibu ingin melihat terkait belanja mana saja, subkegiatan mana saja yang tidak terhitung sehingga Bapak Ibu ingin mengklaim, silahkan Ibu buka di bagian subkegiatan belanja di SIPD, terus misalkan Bapak Ibu klik saja dinas mana sesuai OPD masing-masing Bapak Ibu, karena nanti akan muncul pemberitahuan Bapak Ibu belanja mana sajakah yang merah ataupun yang tidak masuk dalam list maupun di dalam list positif belanja. Izin kita coba buka untuk subkegiatan yang tadi ya Bu, pembangunan dan sarana prasarana. Ibu bisa lihat di rinciannya. Nah, di sini muncul Ibu di bagian sini. Di bagian ini muncul subkegiatannya apa dan diberikan keterangan warning berwarna merah di mana ada yang terdapat belanja tidak terhitung dan juga terhitung. Untuk kemiskinan ekstrim sudah ada Bu Ibu ya, ada beberapa belanja yang sudah terhitung, namun untuk yang tidak terhitung juga sudah tertera. Jadi bagi yang berwarna merah ini kami berikan warning kepada Bapak Ibu bahwasanya ini tidak termasuk di dalam list positif belanja di mana subkegiatan tersebut pasti tidak akan kami masukkan dalam hitungan alokasi Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian bisa mengklaim atau bisa mengganti subperincian objek belanjanya ketika memang Bapak Ibu ingin menyasar bahwasanya subkegiatan tersebut masuk di dalam rencana aksi Bapak Ibu sekalian untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Tapi memang Bapak dan Ibu memang hanya diberikan pilihan konsekuensinya kalau masuk Bapak Ibu harus ganti belanja itu. Namun kalau memang ingin tetap dipertahankan, maka Bapak Ibu harus merelakan bahwasanya subkegiatan itu tidak akan masuk dalam alokasi perhitungan. Itu untuk melihat secara berdinas ya Bapak Ibu. Namun kalau misalkan Ibu ingin melihat secara total dari seperti rekapitulasi belanja terkait dengan kemiskinan ekstrim, Ibu bisa buka di bagian laporan.
dan juga bisa dibuka dalam lampiran tematik Bapak Ibu. Nah, di sini sudah banyak Ibu, mau ada Mandos, ada SPM, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Ini semua sudah ada. Tematik, kalau tidak salah sudah ada, itu sudah ada mulai puluhan Ibu untuk tematik dalam APBD-nya. Ini kita semua sudah ada ya Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi setelah ketika Bapak Ibu membuka, misalkan contohnya kemiskinan ekstrim, Bapak silakan cetak. Nah, seperti yang tadi saya buka untuk Provinsi Jawa Timur, saya mengambil, ya, kita sudah bisa lihat juga Bapak Ibu sampai per tahap jadwal di APBD-nya. Jadi kita bisa ngambil, misalkan Ibu mau lihat yang paling terakhir, berarti yang paling atas ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau putar sampai bawah dari penetapan KUA, penyusunan KUA dan segala macam, Bapak Ibu bisa mengambil data dari awal sesuai dengan tahapan jadwal yang ingin Bapak Ibu ambil untuk melihat untuk keseluruhan laporan terkait lampiran tematik kemiskinan ekstrim. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah lengkap Bapak Ibu. Di sini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Cuman kemarin memang ada saya pernah mendapatkan salah satu pertanyaan bahwasanya ketika belanja alokasi untuk kemiskinan ekstrim, mohon izin Bapak Ibu, saya ini contoh saya tarik paling bawah ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwasanya ini udah banyak Bapak Ibu. Jadi dari alokasi tidak langsung, total alokasi tidak langsung, klaim dan tidak klaim, sehingga sampai dengan terperas sampai dengan alokasi kemiskinan ekstrim. Namun memang dalam pembahasan kami untuk tahun 2027, tapi kami sudah mengawali dari surat kami, Bapak Ibu, surat edaran Sekjen terkait dengan pedoman untuk pengentasan kemiskinan ekstrim juga kan sudah kami masukkan terkait dengan rencana aksi. Nah, di mana rencana aksi itu memang nantinya akan kami masukkan lagi ke dalam SIPD dan juga dalam pembahasan kami di dalam lampiran ini akan kami cantumkan Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat juga apakah sudah sesuai dengan rencana aksi Bapak Ibu. Sehingga karena kan sebenarnya Bapak Ibu, jadi secara tidak langsung Bapak Ibu mungkin tidak menyadari bahwasanya seluruh subkegiatan yang sudah yang tadi di laporan pengumuman ya Bapak Ibu, yang sudah masuk dalam lampiran tagging itu akan top down langsung dari SIPD membuatnya masuk di dalam lampiran tematik Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu mempunyai rencana aksi, misalkan total alokasinya sebenarnya cuma 600 M, tapi ternyata di dalam total alokasi di dalam SIPD ini masih terlihat kok bisa 1 T. Jadi itu dikarenakan tanpa Bapak Ibu sadari, kami sudah membantu Bapak Ibu untuk menghitung subkegiatan mana saja yang masuk di dalam tagging yang sudah digunakan oleh Pemda, itu akan langsung secara top down di dalam lampiran tematik kami. Namun, ketika Bapak Ibu ingin melihat lebih dalam lagi, itu bisa dicocokkan sesuai dengan rencana aksi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mana saja yang termasuk dalam subkegiatan mana saja yang masuk dalam rencana-rencana aksi Bapak Ibu. Cuma memang itu untuk sampai dengan sekarang memang belum kami tampilkan di dalam SIPD ya Bapak Ibu, tapi itu memang dalam pembahasan kami bersama KL Pusat untuk merancang bagaimana supaya hal tersebut bisa masuk, jadi lebih ke presisi lagi Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau untuk lampiran tematik ini sudah ada dari tahun 2004 ya Bapak ya, 4 untuk 2025 ya Pak waktu itu. Itu untuk pertama kali Bapak Ibu kami untuk untuk memasukkan di dalam lampiran tematik di dalam SIPD supaya untuk memudahkan Bapak Ibu. Cuman memang ketika untuk tahun yang 2004 untuk TA 2025 itu belum ada sistem bottom up atau klaim dan tidak klaim. Itu belum ada Bapak Ibu. Itu memang ada ketika di tahun 2026. Jadi sebenarnya untuk klaim dan tidak klaim ini sesuai untuk kemiskinan ekstrim itu dijadikan sebagai percontohan untuk terkait dengan stunting juga ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian untuk kemarin kan enggak untuk stunting. Jadi sebenarnya lebih presisi itu sudah kemiskinan ekstrim Bu, yang sudah Bapak Ibu yang sudah lebih presisi. Cuman semakin tahun kita selalu mau upgrade ya Bapak ya. Jadi ketika ada seperti tadi ada usulan dari beberapa Pemda, ada dari kita tetap masukkan itu Bapak Ibu di dalam evaluasi dan pembahasan kami. Untuk setiap tahunnya akan kami perbaiki pengupgradean itu supaya kita
kita bisa mendapatkan sesuai yang dengan sesuai ya Bu ya, supaya lebih presisi juga. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu terkait dengan tagging yang ada dalam SIPD. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih. Ntar dulu, disimpan dulu. Nanti saya nyalain, kan jadi imam kan Pak, imam masjid bawah. Karena azan kita adalah 11.52. Kita tidak, saya dari sisi panitia tidak ingin mengganggu sholat Jumat kita, gitu loh. Nanti kita Jumatan sudah mengisi ibadahnya luar biasa untuk kepentingan rakyat. Nanti kalau saya mengkebiri waktu persiapan Jumat, nanti saya salah. Izin Bapak, nanti diskusi informal aja dengan Bu Azizah di bawah. Nanti setelah kami tutup. Izin Bapak Ibu, Bu Azizah, kami ingin menutup agenda pada hari ini. Mohon perkenan Pak Direktur izin tidak bisa hadir di forum ini, ada kegiatan yang lain menerima audiensi dari Perindak. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa masukan terhadap indikator kinerja pemerintah daerah untuk tahun berjalan, saya bilang tahun berjalan itu bagaimana kita menilai kinerja Pemda dari bulan Januari sampai bulan Juni, itu masukannya silahkan. Bapak bisa chat kepada kami, bisa chat ke dalam grup Bapeda, bisa chat ke teman-teman kami di Subdit Sosial dan Budaya, atau secara tertulis juga boleh. Terakhir kami ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu semuanya Mei 2026. Jadi minta tolong Bapak Ibu semuanya kalau ingin memberikan masukan, bagaimana saya bisa menang seperti Pak Irianto sampaikan tadi, bisa dapat IF tahun 2026. Nah, kami ingin percepat. Dan kami juga sudah sepakat dengan Kemenjau, begitu selesai 10 Juli 2026 batas akhir pelaporan, kami akan segera menyampaikan data kinerja Bapak Ibu semua ke Kementerian Keuangan setelah kami berkoordinasi dengan Bappenas, Bptaskin, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Modal Masyarakat. Sampai akhir Mei 2020 untuk indikator berjalan maupun indikator tahunan. Kenapa indikator tahunan juga kita menggunakan? Karena kita bersyukur tahun 2026 ini Kementerian Dalam Negeri juga memberikan bukan IF tapi bantuan pemerintah, banper pemerintah daerah yang berkinerja baik terhadap kemiskinan dan stunting. Kami gabung. Kemudian bangga mendapatkan amanah untuk bisa menggabungkan penilaian kinerja terhadap stunting dan kemiskinan. Jadi akan beda hasilnya karena begitu digabung ada daerah yang stuntingnya unggul, kemiskinannya hancur. Ada yang dua-duanya pintar semuanya kinerjanya. Baik, itu mungkin untuk yang terkait dengan agenda kita pada hari ini. Yang kedua, izin sesuai dengan surat kami terdahulu, batas akhir pelaporan, sekali lagi karena doanya tidak terjadi bencana lagi, itu batas akhir pelaporan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan dokumen perencanaan, khususnya satu, RPKD, baik provinsi maupun kabupaten kota, kita tunggu Mei 2026. Kenapa Mei? Supaya kami ada punya kesempatan membaca 1 bulan di bulan Juni untuk melihat apa yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kecuali Bapak Ibu provinsi telah melakukan review terhadap kabupaten kota. Sehingga hasil review Bapak Ibu provinsi sampaikan kepada kami akan memudah untuk bisa menarik kesimpulan terhadap review provinsi kepada kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk yang provinsi, izin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang telah selesai review adalah Jawa Tengah, aplaus buat Jawa Tengah. Yang sudah berjalan kemarin Jawa Timur, alhamdulillah selesai. Suratnya tinggal menunggu dari Pak Dirjen, sebentar lagi akan keluar. Kemudian akan menyusul besok tanggal 12 Jawa Barat, akan menyusul berikutnya Bangka Belitung kalau tidak salah. Terus kemudian
Sulawesi, dan yang lain kami tunggu. Cukup Bapak Ibu bersurat kepada kami, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, nanti sama-sama akan kita tentukan tanggalnya, review bersama dengan KL pengampu kemiskinan di tingkat pusat. Berikutnya RAT, walaupun masih musuhnya RAT itu bisa kami terima itu di awal bulan Januari, tapi kami masih menunggu sampai tanggal 10 Juli RAT-nya tolong di-upload di dalam web PPPKI. Ada di sini Bapak Ibu semuanya yang belum tahu web PPPKI? Sudah tahu semua kan Bapak Ibu? Bagi yang di daerah, kabupaten kota, kalau tidak tahu sampaikan kepada provinsi, nanti provinsi akan memfasilitasi. Kalau provinsi tidak ada, kami dari Kementerian Dalam Negeri siap untuk bisa memfasilitasi. Jadi PR-nya RPKD akan menjadi penilaian, terus kemudian RAT, laporan semester 1. Laporan semester 1 tahun 2026. Tolong Bapak Ibu semuanya untuk segera disiapkan untuk kepentingan kita memberikan penilaian kinerja kepada pemerintah daerah di tahun berjalan. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, terakhir seperti yang disampaikan Ibu Niken kemarin, prinsip sebenarnya walaupun belum terpublish secara umum gitu, sebenarnya BPS telah mengeluarkan dokumen penghapusan kemiskinan ekstrim atau istilahnya dokumen kemiskinan ekstrimnya. Pak Sultan udah punya kan? Bukletnya. Pak udah punya kan? Nah, udah punya. Kalau Bapak Ibu masih menginginkan, nanti kita upload di dalam web kami untuk Bapak Ibu bisa acu seperti yang kemarin. Kok saya nggak dapat ya angka kemiskinan ekstrimnya? Karena tahun 2026 harapannya sudah 0. Bagi pemerintah daerah yang tahun lalu sudah 0%, kenapa tahun 2026 muncul lagi? Izin Bapak Ibu semuanya. Pertama, indikator pendapatannya atau indikator dari Bank Dunia terkait dengan kemiskinan ekstrim yang semula 1,99 purchasing power parity PPP di tahun ini berubah menjadi 2,15. Otomatis menyebabkan daerah yang sudah mentas 0 bisa jadi berubah menjadi miskin ekstrim lagi ada. Jadi itu, karena naiknya lumayan 0,3 sekian. Jadi tolong nanti Bapak Ibu bisa lihat berapa capaian kita. Terus pesan kami yang terakhir Bapak Ibu semuanya, setiap bulan Maret, setiap bulan September BPS melakukan Susenas. Tolong Bapak Ibu kawal Susenas itu, karena disitulah rapot kita. Susenas kemarin sudah di bulan Maret kemarin, kita tinggal menunggu sejenak. Apakah Juli, Agustus, September akan keluar rapot Bapak Ibu semuanya terkait dengan kemiskinan. Jadi kami berharap setiap bulan Maret, setiap bulan September untuk kepentingan provinsi dan nasional untuk dikawal. Dan penelitian positif bagaimanakah Bapak Ibu semuanya menyiapkan program kegiatan yang relevan untuk kepentingan penurunan kemiskinan di wilayah Bapak Ibu semuanya. Itu beberapa catatan kami. Ada 5 catatan, segera kami harapkan Bapak Ibu bisa menindaklanjuti. Mohon maaf kami sekali lagi dari panitia, apabila ada hal yang kurang pas kami di dalam memberikan pelayanan dalam 2 hari ini, hari kemarin dan hari ini, dan tentunya kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas kami di dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada pagi dan sampai malam dan hari ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu. Izin Bapak Ibu untuk makan siang sudah kita sediakan di ruangan ini.